Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabzabi, saya sebagai penyaji pertama, dan saya Jailani sebagai penyaji kedua, Dan saya Muhammad Cita Agama sebagai penyaji ketiga. Dan saya Muzabila sebagai penyaji keempat. Kami dari kelas 10 SMA Nusantara ingin mempresentasikan makalah sejarah tentang keterkaitan konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu. Hello. Bab 1. Dahuluan latar belakang. Jadi sekiranya tidak lepas dari manusia sebagai objeknya. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan bahwa dari relatif biasa. Demikian juga dengan sejarah. Tanpa manusia tak akan ada sejarah. Hal ini dikarenakan bahwa sejarah adalah peristiwa hasil perbuatan manusia. Terdapat tiga pertama dalam sejarah, yaitu usia, makan waktu, ketiganya sehingga membentuk suatu peristiwa sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajiratun, yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu sumber, yaitu sumber kehidupan. Di dalam pohon terdapat bagian-bagian seperti batang, ranting, dan akar, dan buah. Bagian-bagian dari pohon itu memiliki hubungan yang saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Dan dinamika yang bersifat aktif, tidak saling terkait, saling terkait dan membentuk pohon tersebut menjadi hidup. Ada dinamika yang bersifat aktif, tidak pasif. Dinamika ini terus-menerus terjadi beriringan dengan waktu dan ruang di mana kehidupan itu ada. Dengan adanya dalam pohon itu dapat menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita kaitkan pengertian sejarah dengan kehidupan manusia, dapatlah arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tentu seiring berjalannya waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia dalam kehidupannya mengalami masa-masa tertentu, yaitu masa kandungan, lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Masa-masa kehidupan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dan kehidupan diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya. Ruang adalah tempat di mana manusia itu tinggal, misalkan di desa, kota, kampung, dusun, dan lain-lain. Dengan uraian contoh tersebut dapatlah dinyatakan bahwa ciri penting dari sejarah adalah adanya konsep waktu dan ruang. Jadi, sejarah pada dasarnya bukan hanya bicara masa lalu. Sejarah pada dasarnya berbicara kehidupan manusia dalam konteks waktu dan ruang. Tugas pokok ilmu sejarah berkaitan dengan waktu adalah ilmu sejarah bertugas membuka ke masa lampau atau waktu lalu aman manusia, menggambarkan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa ini. Konsep waktu penting bagi sejarah karena tanpa diketahui dimensi waktu lampau ini ke masa depan, maka sejarah akan mengalami kekacauan karena tidak berpangkal dan berujung. B. Masalah. 1. Bagaimana konsep waktu dalam sejarah. 2. Bagaimana konsep waktu dalam sejarah. 3. Apa pentingnya waktu dalam sejarah. 4. Bagaimana manusia hidup dalam ruang dan waktu. C. Tujuan. Mengetahui konsep waktu dalam sejarah. Mengetahui konsep waktu dalam sejarah. Mengetahui manusia hidup dalam ruang dan waktu. Bab 2. Pembahasan. A. Konsep waktu dalam sejarah. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Dalam kurung Sumaat Madjan 1941. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer bawah yang memenuhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, kurung laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi, air dan tanah sampai ke dalam tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme dan makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh dari keterkaitan karakteristik antar ruang misalnya sebagai berikut.
Satu, peristiwa bencana alam banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Hanya sebagian kecil yang air hujan yang terserap oleh tanah di Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang akhirnya sebagian besar berasal dari wilayah Bogor. Dua, penduduk kota menghasilkan berbagai produksi industri seperti pakaian, barang-barang, dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperoleh dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran makanan dari desa ke kota. Konsep waktu dalam mempunyai arti masa atau periode berlangsung perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi tiga waktu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Semua peristiwa yang terjadi tentunya akan selalu dikaitkan dengan ruang dan waktu, misalnya sebagai berikut. 1. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. 2. Pemilu kada di Sumatera Selatan diselenggarakan tanggal 6 Juni 2013. 3. Pemilihan Presiden Indonesia diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. 4. Pemilihan 1 berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. 5. Pemilihan 2 berlangsung dari tahun 1919 sampai 1945. 6. Presiden dihukum agung oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. B. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu dalam kurung dimensi dan temporal tutup kurung memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu sejarah denotatif adalah merupakan satu kesatuan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara normatif adalah waktu bagian suatu konsep ruang, bukan dimensi spesial, merupakan tempat terjadinya pergerakan peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu manusia. Bukan kurung dimensi manusia tersebut adalah berlaku dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dengan memiliki ketiga konsep tersebut, yaitu ruang, waktu, dan manusia merupakan tiga unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan dengan saya. Suatu peristiwa dipengaruhi oleh kekuatan yang ada di luar manusia, yaitu berupa kekuatan fisik, material, dimensi alam. Kekuatan tersebut merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang mempunyai kemungkinan tersebut dapat terjamin dalam suatu peristiwa yang membawa perubahan terhadap manusia dalam dimensi ruang dan dimensi waktu secara fungsional dan tempoh. C. Pentingnya waktu dalam sejarah. Menurut Ismail 1988, manusia adalah pelaku sejarah. Jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah. Tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tablik masa lampau umat manusia. Sejarah meneliti atau mengaji peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian pada masyarakat manusia pada masa lampau adalah suatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau bukanlah suatu peristiwa sejarah. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal sebagai berikut. 1. Perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi bila berturut-turut masyarakat bergerak dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. 2. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa yang selanjutnya. 4. Perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan, akan tetapi asumsinya adalah adanya perkembangan besar-besaran dan
dalam waktu yang relatif singkat. D. Manusia hidup dalam ruang dan waktu. 1. Manusia hidup dalam beraktivitas dalam waktu dan ruang dan waktu. Apabila kita kaitkan pengertian syajaratun kehidupan manusia dapat mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak tumbuh seiring berjalan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Kesinambungan itu terjadi karena manusia dalam kehidupan diikat oleh waktu dan ruang. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga-tiganya menunjukkan adanya kesinambungan. Masa lalu akan menentukan masa sekarang, dan masa sekarang akan menentukan masa depan. Waktu dalam pengertian ini dapat diartikan jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan bentuk waktu yang lainnya. 2. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal yang lain, yaitu waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan bermasyarakat terjadi bergerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Sedangkan dikatakan perubahan apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. 3. Kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Seorang sejarawan mengatakan bahwa mereka yang lupa akan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Peristiwa sejarah berisi perubahan dalam kehidupan manusia sejak mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya. Telok. Ketiga, bentuk A. Kesimpulan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Waktu dimensi temporal memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu secara denotatif adalah merupakan satu kesatuan, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Apabila kita kaitkan pengertian syaratun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring berjalan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah suatu yang diam atau statis, tetapi suatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Saran, dengan demikian jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus, linear. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.